Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kami dapat membuat video ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang terhormat kepada Ibu Zaratul Azizah MPD dan kepada Ibu Rida Husnul Hayati MPD dan kepada teman-teman semua. Baik, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang media leaflet. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengertian leaflet. Leaflet adalah selembaran kertas cetakan yang berisi teks tentang topik tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu. Dan leaflet merupakan selembaran kertas yang disusun dalam 2 lapisan dan kemudian dilipat menjadi 3 lapisan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan menurut pengertian beberapa ahli, menurut Nur Salam, leaflet sendiri biasanya diberikan kepada kelompok sasaran setelah penyuluh sebagai pengingat pesan atau diberikan kepada saat penyuluh untuk memastikan bahwa kelompok sasaran tersebut memahami pesan yang disampaikan. Menurut Notoa Matjo 2010, leaflet adalah selembaran kertas yang berisi kalimat yang singkat, padat dan mudah dimengerti serta gambar-gambar yang sederhana. Sedangkan menurut Hikmawati, media leaflet adalah selembaran media yang bentuk penyampaiannya melalui lembaran yang dilipat dan isi informasi dapat dalam bentuk gambar atau kalimat, sehingga kalau lagi lupa kita dapat melihat kembali leaflet tersebut dan jika perlu kita bisa mencetak ulang leaflet tersebut. Selanjutnya menurut Noto Matjo 2014, leaflet adalah suatu bentuk informasi atau komunikasi kesehatan melalui selebaran kertas yang dilipat. Informasi ini dapat berupa kalimat, gambar, kombinasi atau kombinasi keduanya. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik leaflet. Yang pertama yaitu leaflet ini berukuran kecil dan praktis. Umumnya berukuran mulai dari A5 hingga A6. Format ini membuatnya mudah dibawa, disimpan, dan dibaca di mana saja. Yang kedua yaitu leaflet ini berisi informasi yang singkat, padat, dan jelas. Idealnya pembaca dapat memahami informasi yang diberikan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga yaitu leaflet umumnya memiliki desain yang menarik dan informatif. Penggunaan warna, huruf, gambar, dan ilustrasi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik leaflet dan membuatnya lebih menarik untuk dibaca. Yang keempat yaitu leaflet dapat diproduksi dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan media cetak lainnya seperti poster ataupun spanduk. Oleh karena itu, leaflet ini cocok untuk mendistribusikan informasi dalam skala yang besar. Yang kelima yaitu leaflet dapat didistribusikan dengan berbagai cara, misalnya secara langsung kepada masyarakat atau kita bisa mengasihnya ke tempat-tempat umum atau melalui pos. Yang keenam yaitu leaflet ini memiliki umur yang relatif pendek. Pada umumnya leaflet disimpan atau dibuang setelah dibaca. Yang ketujuh yaitu tulisan leaflet terdiri dari teks yang dicetak sebanyak 200 hingga 400 huruf, biasanya diselingi dengan gambar. Dan yang terakhir yaitu leaflet harus dapat dibaca sekilas dan mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan leaflet. Menurut Widyayanti 2020, kelebihan media leaflet yang pertama yaitu dapat disimpan lama. Yang kedua yaitu sebagai referensi. Leaflet dapat digunakan sebagai media referensi untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jangkauan dapat jauh, dan yang keempat yaitu membantu media lain. Yang kelima, leaflet dapat dicetak kembali dan dapat digunakan sebagai bahan diskusi. Sedangkan menurut Catur Saptaning 2017,
Kekurangan leaflet yang pertama yaitu hanya bermanfaat untuk orang yang bisa membaca dan tidak bisa dipakai oleh orang yang buta huruf. Yang kedua yaitu mudah tercecer dan hilang karena leaflet tersebut berupa selembaran kertas. Dan yang terakhir yaitu perlu persiapan khusus untuk membuat dan menggunakannya. Tentunya dalam membuat leaflet ini kita harus mempunyai skill ataupun keahlian untuk mengedit dan menyesuaikan leaflet tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya yaitu yang ketiga, langkah-langkah pembuatan leaflet. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan leaflet yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan kelompok sasaran. Langkah pertama adalah menentukan tujuan leaflet dan target audiens yang ingin dijangkau. Hal ini penting untuk menentukan isi dan desain leaflet yang sesuai. Yang kedua yaitu menentukan isi dan struktur leaflet. Setelah menentukan tujuan dan target audiens, langkah selanjutnya adalah menentukan isi dan struktur leaflet. Isi leaflet harus singkat, padat, dan jelas. Struktur leaflet yang baik akan membantu pembaca memahami informasi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu desain leaflet. Desain leaflet yang menarik dan informatif akan meningkatkan daya tarik leaflet dan pembaca akan tertarik untuk membaca leaflet tersebut. Gunakan warna, jenis, huruf, gambar, dan ilustrasi yang sesuai dengan target audiens dan isi leaflet. Yang keempat yaitu tulis teks yang jelas dan ringkas. Teks dalam leaflet harus jelas, ringkas, dan mudah dimengerti. Gunakan kalimat-kalimat yang singkat dan padat. Hindari penggunaan jargon atau ungkapan yang tidak dikenal oleh kelompok sasaran. Yang kelima yaitu memilih gambar dan ilustrasi yang tepat. Gambar dan ilustrasi dapat menarik perhatian pembaca dan penjelasan isi leaflet. Pilihan gambar dan ilustrasi kualitas tinggi yang relevan dengan isi leaflet. Yang keenam yaitu sertakan ajakan atau tindakan. Ajakan tindakan adalah ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu tindakan seperti mengunjungi situs web atau menghubungi narahubung yang ada. Pastikan ajakan bertindak jelas dan menonjol. Yang ketujuh yaitu periksa dan perbaiki leaflet. Periksa dan koreksi leaflet sebelum dicetak untuk memastikan bahwa semua informasi sudah jelas dan desain enak dilihat. Yang kedelapan yaitu mencetak dan mendistribusikan leaflet. Anda bisa mencetak selembaran di percetakan atau menggunakan printer Anda sendiri. Materi yang kelima yaitu penggunaan leaflet. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu memberikan informasi dasar. Leaflet dapat digunakan untuk menyampaikan informasi penting mengenai program pendidikan non formal, termasuk jadwal sesi pelatihan, lokasi, biaya persyaratan pendaftaran. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran mandiri. Leaflet dapat digunakan sebagai alat bantu belajar mandiri bagi peserta PNF. Leaflet dapat berisi materi pembelajaran mandiri seperti ringkasan materi, pertanyaan praktis, dan atau petunjuk langkah demi langkah tentu cara melakukan keterampilan tertentu. Yang ketiga yaitu memperkenalkan konsep-konsep baru. Leaflet dapat menggunakan untuk memperkenalkan konsep atau pengetahuan baru kepada para peserta dengan menyediakan informasi tertulis atau visual. Yang keempat yaitu promosi keterampilan dan program. Leaflet dapat digunakan untuk mempromosi keterampilan tertentu atau program-program yang tersedia di konteks PNF. Yang kelima yaitu memberikan petunjuk praktis. Leaflet dapat berisi petunjuk praktis tentang cara melakukan suatu keterampilan atau tugas tertentu. Misalnya leaflet dapat berisi panduan langkah demi langkah tentang cara membuat suatu produk kerajinan tangan atau cara menyelesaikan masalah matematika tertentu. Yang keenam yaitu evaluasi atau umpan balik. Leaflet juga dapat menggunakan sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada peserta tentang kinerja mereka. Misalnya leaflet evaluasi dapat berisi kriteria penilaian dalam panduan untuk peserta tentang cara meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Itulah penyampaian materi dari kami. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.